I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. GKS Jemaat Tamaau adalah jemaat yang berada di pinggir ibu kota Kabupaten Sumba Tengah dan terletak di Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katikutana. GKS Tamaau berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1986. Wilayah pelayanan GKS Jemaat Tamaau meliputi 2 cabang, Lai Lori dan Lai Patedang, dan 1 ranting Tadula Uli Hati, dan di dalamnya meliputi 8 desa. Di bawah pelayanan Pendeta Evi Pawestri Ningtyas STH. Adapun perangkat pekerja dalam gereja yang lainnya. Selanjutnya adalah deskripsi singkat kegiatan pelayanan disertai cuplikan beberapa gambar dan video dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Pada hari Senin kami tidak memiliki jadwal pelayanan, jadi kami melakukan perkunjungan jemaat. Di setiap hari Selasa sudah terjadwal mengenai PA pengerja klasis anak kalang. Jadi dalam PA ini kami membahas tentang liturgi ibadah pada hari Minggu dan akan dipimpin sesuai jadwal putaran pendeta maupun vikaris. Dan kemudian liturgi ibadah yang telah dibuat didiskusikan bersama-sama untuk ibadah hari Minggu. Dan setelah itu sore hari kami mengikuti ibadah komisi perempuan yang telah terjadwal. Dan pada hari Rabu di GKS Tamaau sudah memiliki jadwal untuk pelaksanaan PA Majelis Jemaat, dan di situ bahan PA yang dibahas juga akan dipakai untuk bahan PA rumah tangga. Dan di setiap hari Kamis kami melaksanakan ibadah PA rumah tangga sesuai dengan jadwal yang sudah ada, dan di sini saya diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin ibadah PA rumah tangga. Namun sewaktu-waktu PA rumah tangga juga akan berpindah pada hari lain ketika ditunda atau kembali juga kepada rumah tangga yang dilayani. Dan pada hari Jumat terdapat jadwal untuk PA pemuda baik di pusat, cabang maupun di ranting. Namun komisi pemuda yang aktif saat ini terdapat di gereja pusat dan di gereja cabang di cabang Lai Patedang. Di setiap hari Sabtu dilaksanakan atau dijadwalkan ibadah untuk komisi Bapak, dan pada waktu sebelumnya ibadah komisi Bapak dilaksanakan di setiap hari Selasa. Namun seiring berjalannya waktu, melihat dengan kondisi kesibukan masing-masing, sehingga ibadah komisi Bapak dijadwalkan di setiap hari Sabtu. Pada hari Minggu setelah mengikuti ibadah Minggu di gereja, juga ada ibadah anak sekolah minggu dan remaja. Dan berikut ini adalah beberapa cuplikan gambar dari pelayanan yang dilakukan yang tidak terjadwal dalam mengikuti pelayanan dari Mama Pendeta maupun Kakak Vikaris, bahkan jadwal pemimpin ibadah. Selama mengikuti masa orientasi lapangan di GKS Tamaau, ada pun beberapa usul dan saran terkait pelayanan. Pertama, usul. Dalam usul ini, hal yang paling pertama adalah bagaimana diadakan lagi pendekatan terhadap jemaat yang memang perlu untuk didekati, karena ada beberapa jemaat, bahkan banyak jemaat yang tidak mengikuti ibadah karena hal-hal tertentu atau alasan-alasan tertentu. Salah satunya mungkin karena mendapat disiplin gerejawi. Dan hal yang kedua yaitu pendampingan pastoral. Menurut saya, ada jemaat-jemaat tertentu atau beberapa jemaat yang membutuhkan pendampingan pastoral, entah itu dari pendeta, vikaris maupun bapak ibu majelis yang ada di dalamnya.
terkait dengan masalah-masalah tertentu yang mereka hadapi, yang terkadang hal-hal demikianlah yang membuat mereka juga menolak dalam pelayanan ibadah rumah tangga. Dan hal yang ketiga terkait ibadah-ibadah komisi. Di sini saya melihat bagaimana dalam setiap ibadah komisi ini kurangnya keterlibatan antara orang-orang yang terlibat dari setiap komisi yang ada, entah itu ibadah komisi bapak, ibadah komisi ibu, ibadah komisi pemuda, dan komisi anak dan remaja. Di sini bagaimana melakukan pendekatan serta menemukan atau menciptakan cara-cara tertentu untuk membangun keterlibatan dalam setiap komisi-komisi yang ada. Yang kedua, saran. Ketika saya melakukan masa orientasi lapangan, di situ saya melihat kurangnya ketepatan waktu dalam setiap ibadah maupun syukuran-syukuran tertentu yang diadakan. Mungkin karena adanya kebiasaan-kebiasaan, jadi ketepatan waktu ini menjadi hal yang biasa saja atau dianggap remeh, sehingga waktu yang telah ditentukan bisa molor sampai berjam-jam kemudian. Dan saya rasa hal ini perlu menjadi perhatian dari pelayan atau gereja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani dalam suatu ibadah maupun suatu syukuran tertentu.